Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi an-wasili wa ridha matlu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka kehadapan beliau Agung Syekh Muhammad Abdul Qadir Masyhur Qadirat Nasabiyal Kamil. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nasihat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Bersama-sama kita cintai Neng Kopi yang telah mengajak kita semua berkumpul di tempat ini, di majlis yang mulai ini Raudhah Taman Surga Allah. Semoga Neng Kopi senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang usia dunia, ditambah-tambah kesuksesannya, keberkahannya, kemakmurannya. Al-Fatihah. Dan yang paling utama adalah yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, orang yang terdekat dengan saya, belahan hati saya. Mari kita sama-sama ucapkan dan aminkan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Amin. Selamat panjang umur kita doakan. Amin. Selalu sejahtera, sehat sentosa. Amin. Selamat panjang umur dan bahagia. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Amin. Selamat panjang umur kita doakan Teh Amin. Selalu sejahtera, sehat sentosa Teh Amin. Selamat panjang umur dan bahagia. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Untuk Teh Ani tersayang, tercinta. Semoga doa yang kita panjatkan Amin, ya Allah, kepada amin. Allah Barakallah, mengalir untuk barakallah, Teh Ani biumrik. berkah karomah. Barakallah, Awas biumrik. Al-Fatihah. Secara materi kita tidak dapat memberi apa-apa untuk Teh Ani, tetapi doa mengalir dari kita dengan Anak iba. penuh kasih sayang. Pada hari ini Neng Kopi sudah menyediakan tempat majelis kesucian jiwa di mana kita semua sama-sama berdoa di sini, khususnya untuk Teh Ani yang hari ini berulang tahun ke 50 ke 25 tahun. 25 tahun. Dan khususan untuk Minya Teh Ani, selamat melahirkan Teh Ani. Semoga Mi senantiasa panjang usia, Amin. berkahi dunia akhirat, berkah semuanya segalanya selamanya. Al-Fatihah. Setiap hari, setiap saat, setiap detik mungkin kita senantiasa memohon kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah sebuah permohonan untuk kita memohon istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, di mana jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu, oleh orang-orang yang telah memperoleh nikmatnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, guru-guru kita yang telah terhubung tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tinggal ikuti jalan istiqomahnya. Nah, dengan mengadakan manakib di kafe seperti ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada kecintaan guru kita, yaitu dengan mengadakan manakib. Meskipun di kafe kita memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk Kapanpun, dimanapun. amaliyah, kapanpun, dimanapun, saat apapun, karena kita ingin bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada semua kecintaan apa yang dicintai oleh guru kita. Nah, apa yang dicintai oleh guru kita laksanakan. Nah, kalau misalkan berbicara tentang istiqomah itu tidak harus dijalankan di madrasah. Kalau di Sinarasa semuanya pasti kelihatan istiqomah, nggak ada yang melanggar di sana.
Saatnya sholat semua, zikir semua. Kalau enggak ya malu. Iya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk belajar istiqomah itu ya di tempat-tempat seperti ini. Makanya kata Abah, sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Saatnya kita fokus mencari dunia, cari uang sebanyak-banyaknya, karena kita sudah jelas. Ada yang jangan pernah memikirkan raga kita, yang harus kita pikirkan siapakah yang akan mengantarkan ruh kita kepada Allah. Ruh kita sudah jelas, sudah ada yang ngurus, sudah jelas ada guru. Kita tinggal fokusnya adalah kepada bagaimana dunia kita yang akan menghantarkan perjalanan kita kepada akhirat. Mampu kita menguasai dunia itu dengan amalia. Artinya kita diuji istiqomah kita, betul nggak? Diuji. Saatnya Teh mau menuju ke Jakarta dalam perjalanan, masihkah bisa membagi waktu antara sholat dengan zikir, di antara berbagai macam aktivitas? Nah itu istiqomah. Terus dengan seperti apa? Interaksi seperti ini reuni seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah membangun relasi interpersonal. Tujuannya adalah untuk saling membentuk satu sama lain, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana membangun relasi interpersonal? Kan dalam Al-Quran juga jelas, 85% diatur adalah hubungan antar manusia. Hablum minanas. Karena apa? Di situ kita bagaimana teruji enggak hubungan antar manusianya, teruji enggak sabarnya, teruji enggak keramahannya, teruji enggak kita menerima besar hatinya, lapang dadanya, positif thinkingnya. Masihkah kita terpengaruh oleh masalah-masalah yang menghampiri kita? Jangan salah, orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepada kita, mereka membawa ujian masing-masing. Jadi kalau tadi kata Teh Teti, aku adalah korban daripada para lelaki. Para lelaki kesannya banyak, maaf Teh. Korban daripada kaum pria. Salah satu korban daripada kaum pria. Kenapa? Sebetulnya kalau kita syukur, ya Allah terima kasih Engkau telah menghadirkan masalah untuk aku. Dari satu pria itu, dari situ kita mendapatkan pelajaran. Kalau dia tidak dihadirkan bersama kita, mungkin kita tidak akan pernah tahu rasanya besar hati. Mungkin kita tidak akan pernah belajar bagaimana rasanya sabar, bagaimana rasanya menghadapi sebuah kenyataan yang begitu sulit dan rumit. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah belajar untuk itu. Seumur-umur kita pasti akan nyaman. Justru dengan cara Allah memberikan ujian seperti itu, dibungkus dengan cara seakan-akan itu ada luka, padahal sebetulnya di dalamnya penuh dengan karunia, penuh dengan hikmah. Sehingga apa? Akhirnya Teteh menjadi selektif, akhirnya Teteh jadi tahu bisa menghidup mana laki-laki yang sekiranya akan menyakiti kita, mana sekiranya laki-laki yang akan membawa kita mendekat kepada Allah. Di situ kita akhirnya kan diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilah. Dan sebaik-baik kita memperoleh pasangan adalah pasangan-pasangan yang membawa berkah untuk kita. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan kita dalam berbagai aktivitas rumah tangga, selalu berdekat kepada Allah. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang patut kita sesali. Jadi kalau misalkan kemarin Teteh berpikir bahwa aku telah menjadi korban, justru sebetulnya aku dihantarkan menjadi orang baik oleh Dia. Aku dihantarkan menjadi orang soleh oleh Dia. Aku dihantarkan menjadi orang yang selalu bersandar kepadamu ya Allah oleh Dia. Aku dihantarkan untuk menjadi orang yang selalu menangis merindukanmu ya Allah karena oleh Dia. Tanpa ujian, tanpa rasa sakit hati, tanpa luka oleh pria, nggak mungkin kita akan bersandar kepada Allah. Pasti bersandarnya pada bau laki-laki yang berbulu, betul nggak? Akan bangga kita di situ. Rasanya dialah yang paling perkasa. Rasanya dialah yang paling bisa memberikan dan menyentuh di segala kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal belum tentu. Ketika dia meninggal dunia, kita akan menangis, masa kita harus ikut ke dalam kubur? Nah, justru dengan ujian dari pasangan hidup, akhirnya kita jadi berpikir bagaimana rasanya bahwa kita menuju alam akhirat itu betul-betul sendiri. Latihannya dari sekarang. Lahir sendiri, pulang sendiri. Kalau sekarang kita harus hidup mandiri, itu karena apa? Ya karena Allah memang sedang mendidik kita supaya kita belajar mandiri. Karena amaliyah mandiri, segala sesuatu kita lakukan secara mandiri. Karena ada saatnya yang namanya pria atau pasangan hidup kita itu expire. Kalau enggak diambil oleh Allah, ya diambil oleh orang lain. Ya dari situlah kita berlatih bagaimana la ilaha illallah yang sudah ditanamkan oleh guru kita itu mengakar, nembus di dalam hati sanubari kita, di dalam kolbu kita, sehingga akhirnya kita memiliki hati yang lapang, memiliki dada yang lapang, memiliki pengertian yang luas.
gitu. Di situ kita tidak akan menggerutu, tidak akan protes. Wajar kalau kemarin-kemarin setelah kita terluka kita menangis, kita mengadu, ya Allah kenapa sih kok aku ditakdirkan kayak begini amat. Coba bayangkan kalau misalkan menangisnya di kamar, pasti rasanya hanya kita sendiri yang paling menderita. Coba bergaul di luar sana, ada yang lebih menderita, lebih parah daripada kita. Sudahlah disakiti, kita juga nggak dikasih nafkah, sudahlah kita juga nggak dikasih perhatian, sudahlah cowok itu, ya mohon maaf lah, itu banyak sekali kelemahannya, tidak perlu disebut satu-satu, kasihan. Karena udah sangat merugikan istrinya, masih hidup pula kan, aneh gitu kan. Tapi itulah Allah punya tujuan lain. Allah selalu menghadirkan orang-orang yang seakan menurut kita dia merugikan kita, menyebalkan untuk kita, padahal sebetulnya dia datang membawa sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Mungkin di situ akan membawa sebuah karunia-karunia, anugerah-anugerah yang membuat kita justru akan lebih maju, lebih kuat, lebih strong, lebih kuat amaliyahnya. Karena kita betul-betul akhirnya bersandar penuh kepada Allah. Aku ingin kamu bersandar penuh padaku, bukan bersandar kepada manusia yang kau andalkan, yang kau katakan bahwa dia adalah ganteng. Nah itu, karena Allah maha cemburu. Nah setelah kita mengalami masalah-masalah sulit seperti itu, kita syukuri, alhamdulillah. Karena apa? Kalaupun kita tidak disakiti oleh satu pria itu, mungkin kita akan ketemu rumah tangga yang lain akan memperoleh masalah juga. Kita hidup sendiri atau kita hidup berdua, masalah pasti ada. Jadi makanya kita kembali lagi kepada bagaimana la ilaha illallah yang sudah ditanamkan oleh guru kita, betul-betul kita amalkan, kita jalankan, kita amaliyahkan sehingga benar-benar mengakar di dalam kolbu itu tidak ada siapa-siapa selain daripada Allah. Syukuri, nggak ada siapa-siapa. Alhamdulillah. Kan akhirnya kan ketika kita kemudian memiliki sebuah kemajuan di dalam istilahnya perjalanan dunia, karena kita dihantarkan untuk mandiri, akhirnya kan kelihatan, oh terima kasih ya kamu sudah menyakiti saya, berkat kamu sekarang saya jadi sukses. Tanpa kamu menyakiti dan melukai aku tidak mungkin terhantarkan menjadi sukses. Kalau perlu bawa mobil Ferrari yang terbaru, iya, kemudian lewat di depan rumahnya, assalamualaikum Bu Kiai, assalamualaikum Pak Haji, numpang lewat, maaf punten. Nah itu tunjukkan justru kita lebih muda, lebih sehat, lebih gagah, lebih semangat, harus lebih semangat justru. Kalau Allah tidak tunjukkan kelemahannya dia, kalau Allah tidak tunjukkan dia tergoda dengan wanita lain, mungkin sampai saat ini teteh kita masih akan tetap bergelut dengan makhluk yang satu itu yang tetap zolim terhadap kaum wanita. Nah justru di situ alhamdulillah, dan karunia yang lain adalah tidak ada don't cry, tidak ada marah, tidak ada penyesalan, nggak ada. Jadi pada akhirnya kita akan syukuri. Justru dengan jalan itu kita akan bertemu pria yang lain yang Allah akan beri yang lebih baik, yang lebih soleh, yang benar-benar mencintai Allah, sehingga kita benar-benar juga bersandar kepada Allah bareng-bareng bersama pasangan kita yang baru. Itu kan harapan kita, ya kan? Nah bersyukur, cepat atau lambat Allah pasti akan hadirkan. Justru dengan cara seperti inilah kita akan mencoba hidup dengan pasangan yang lain. Kalau wanita kan nggak bisa kawin 2, 3, 4. Coba ya kalau 3, 4 keren. Pilih sa Bandung. Ini mah enak, tinggal klik. Tuh kan, justru bersyukur kan? Iya, bersyukur. Coba kalau masih bersuamikan yang kemarin, mana bisa kawin lagi? Justru karena cerai dengan suami yang kemarin, sekarang punya kesempatan untuk memilih yang baru, yang baru. Puyeng loba teuing. Iya. Kata siapa puyeng? Nah, dikasih banyak yang suka puyeng. Jangan makan nasi terus sama ikan, kali-kali sama asin. Sama jengkol, sama petei. Jadi dikasih banyak yang suka puyeng, nggak ada yang naksir lieu. Jadi sekarang kita mulailah untuk belajar bersyukur kepada Allah. Selalulah berdoa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka haba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Nah, itu doa kita supaya kita didekatkan kepada orang-orang yang mencintai Allah. Siapapun itu, sahabat kita, kawan kita, pasangan hidup kita, itu doa kita, ya.
Itu saja. Semoga istiqomah, kita sama-sama belajar untuk mengikuti jejak amalia istiqomah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Nasrul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah ya.